Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Suyitno Irmim. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan topik etika di tempat kerja. Pada hakikatnya kita sebagai karyawan atau pegawai senantiasa berperan ganda, yaitu sebagai bawahan sekaligus juga sebagai atasan. Pada saat kita berperan sebagai bawahan, kita menginginkan atasan yang baik dan bijak. Demikian pula pada saat kita berperan sebagai atasan, kita menginginkan sikap dan perilaku bawahan menyenangkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang sering kita jumpai dan sering ditulis adalah bagaimana menjadi atasan atau pemimpin yang baik. Sangat jarang sekali buku-buku dan literatur yang membahas bagaimana menjadi bawahan yang baik. Padahal dalam satu organisasi akan berjalan baik jika pemimpin dan yang dipimpin sama-sama baik. Walaupun yang mempunyai kewajiban untuk membuat yang dipimpin atau bawahan menjadi baik itu adalah atasannya. Tetapi kalau para bawahan sadar bahwa seharusnya mereka juga mempunyai kewajiban untuk berperilaku baik, maka proses berorganisasi untuk mencapai tujuan akan lebih mudah tercapai. Ada 15 macam etika yang harus kita lakukan di tempat kerja, yaitu yang pertama, bertutur kata halus dan sopan. Dalam era reformasi yang kebablasan ini, yang namanya sopan santun unggah-ungguh dan tata krama menjadi tidak laku dan hampir punah. Kepatuhan bawahan terhadap atasan sudah luntur. Mereka cenderung menggunakan cara-cara yang kasar dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Tetapi bagi bawahan yang baik, yang masih patut menjadi contoh orang lain, tetap menggunakan norma-norma ketimuran. Tata krama dan sopan santun tetap dipertahankan. Apabila harus bertutur kata dengan orang yang lebih tua, kepada guru atau atasan, maka dia masih memiliki sopan santun. Menurut pemikiran bawahan yang masih santun ini, bahwa bertutur kata baik dan sopan santun terhadap orang lain tidaklah mengurangi harga dirinya, tetapi justru sebaliknya akan mengangkat harkatnya dan orang lain pun akan menaruh rasa hormat terhadap kita, termasuk atasan kita. Yang kedua, menghargai atasan dan teman. Menurut pegawai yang baik, bahwa menghargai orang lain adalah wajib, apalagi terhadap atasannya. Hierarki dalam satu organisasi harus tetap ada, walaupun zaman sudah berubah. Apapun kemampuan atasan dan bagaimanapun perilakunya, sebagai bawahan yang baik harus tetap menghargai. Jika harus mengingatkan atasan, cara-cara yang digunakan harus sopan dan tidak menjatuhkan martabatnya. Kepada temannya, pegawai seperti ini tetap menjaga sikap sehingga temannya merasa dihargai.
Yang ketiga, suka membantu orang lain. Bawahan yang mengesankan selalu berperilaku positif. Dalam benaknya hanya ada niatan bagaimana berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kedengarannya memang terlalu ideal, tetapi bagi bawahan seperti ini bukan hal yang muluk-muluk, karena cara berpikir dan berperilaku seperti ini adalah merupakan standarnya. Bagi atasan, mempunyai bawahan seperti ini sangat menyenangkan dan sangat terbantu sekali. Karena dia akan selalu melakukan sesuatu yang dapat meringankan tugas atasannya. Sangat berbeda sekali dengan bawahan yang malas dan selalu bikin masalah. Bawahan seperti ini isinya cuma bikin repot atasan, mengeluh, kalau tidak cocok sedikit saja sudah protes, menuntut, cari gara-gara, tapi jika diberi tugas nggak pernah beres. Yang keempat, mau mengerti kesulitan atasan. Dalam melaksanakan tugas, bos biasanya sering menemui kesulitan-kesulitan. Akan tetapi orang atau anak buah yang baik selalu tahu bagaimana harus berbuat. Akan merasa jengkel kalau banyak kesulitan, tetapi anak buah tidak ada yang mengerti dan malah cenderung acuh tak acuh. Yang sering membuat bos marah-marah, ya yang seperti ini. Bos kesulitan, bawahannya cuma domblong doang. Tapi bawahan yang menjadi lakon ini sangat tanggap terhadap kesulitan yang dialami oleh bosnya. Dia tahu dan berusaha mencari tahu kesulitan-kesulitan apa yang sedang dirasakan oleh bosnya. Bawahan yang mengerti seperti ini akan selalu siap siaga dan selalu menawarkan tenaganya untuk membantu bahkan mengambil alih kesulitan bosnya untuk segera diselesaikan. Sayang sekali zaman sekarang sudah jarang ada bawahan seperti ini. Kalau toh ada jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Yang banyak justru bawahan yang bikin sulit atasan. Mudah-mudahan ini tidak berkembang terus, tetapi dengan belajar mengenai tata krama, bawahan akan semakin tahu bagaimana kesulitan atasan. Yang kelima, bisa menempatkan diri. Yang banyak terjadi di zaman reformasi ini bahwa orang sulit atau sudah tidak tahu di mana posisinya. Dengan siapa dia berbicara, dianggapnya semuanya bebas. Bebas berbicara, bebas mengemukakan pendapat, kata orang Surabaya, asal bicara, asal jeplak katanya, tidak dipikir lebih dulu. Bawahan yang sadar posisi akan selalu dapat menempatkan diri, bagaimana dia harus bersikap, dengan siapa dia harus berbicara, tahu sampai di mana kewenangannya, dan berusaha bertindak sesuai hierarki organisasi. Yang membuat tatanan jadi ruwet adalah kalau dalam organisasi orang-orangnya banyak yang tidak bisa menempatkan diri, semua ingin jadi pimpinan, ingin mengatur dan tidak mau mengalah. Jadinya hanya gegeran melulu. Kemudian yang keenam, selalu menampakkan wajah ceria dan murah senyum. Pegawai yang satu ini memang menyenangkan hati. Siapapun yang melihat pasti akan merasa simpati dan terkesan dengan penampilan yang ceria. Masalah apapun dihadapi dengan tenang, diselesaikan dengan hati yang dingin,
kendali emosinya sangat baik, tidak gerusa-gerusu, dan penuh pertimbangan. Mempunyai bawahan seperti ini memang menyenangkan. Tidak usah diatur, apapun tugas yang diberikan selalu diterima dengan senang hati. Wajahnya yang ceria dan murah senyum menggambarkan kesiapan dalam menjalankan tugas dan berusaha untuk membuat suasana jadi gembira. Yang ketujuh, tidak segan meminta maaf. Mengaku kesalahan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan untuk sebagian besar orang, mengaku kesalahan adalah pekerjaan yang paling sulit dilakukan. Berbeda dengan mencari kesalahan orang lain yang setiap orang bisa melakukan. Tanpa harus diminta pun kebanyakan orang akan siap untuk melakukan. Mengaku kesalahan untuk sebagian orang dirasakan sebagai satu yang menjatuhkan martabat atau suatu yang memalukan, sehingga berat sekali untuk melakukannya. Karyawan atau pegawai yang baik tidak segan meminta maaf dan mengakui kesalahan. Tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan segera diselesaikan dengan baik. Kalau toh ada kesalahan, dia akan segera untuk menyampaikan ke atasan dan meminta maaf, sehingga atasannya bisa memakluminya. Yang kedelapan, mudah memberi maaf. Ada ungkapan bahwa orang yang baik hatinya dan luhur budi pekertinya adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam organisasi, orang lain itu bisa atasannya, bisa temannya selevel, dan bisa bawahannya. Karyawan yang baik tidak sulit memberi maaf pada orang lain, apalagi pada atasannya. Sebab suatu saat yang namanya atasan juga bisa salah, karena atasan juga manusia. Sayang sekali di era sekarang ini yang terjadi justru sebaliknya, yakni mencari kesalahan atasan untuk digunakan sebagai alasan melakukan protes, melakukan demo, atau menjatuhkan atasannya. Hal ini tidak akan dilakukan oleh bawahan yang menginginkan suasana kerja yang kondusif. Yang kesembilan, mudah menyesuaikan diri. Dalam organisasi, masalah mutasi dan perpindahan tempat tugas adalah hal biasa. Masalah baru muncul kalau orang yang dipindah itu sulit menyesuaikan diri dan selalu melihat tempat yang baru itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya semangat kerja adalah bahwa orang tersebut kerasan dan happy di tempat kerja. Bawahan yang mempunyai prinsip bahwa dimanapun bekerja adalah sama saja, yang penting bisa mengabdikan diri, akan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan selanjutnya dia secara pelan tapi pasti akan berusaha memberikan warna positif pada tempat kerja yang baru tersebut agar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ke-10, mampu menerjemahkan keinginan atasan. Tidak mudah memang mengikuti alur pikiran atasan, apalagi kalau atasannya agak antik, yakni tidak banyak bicara tetapi cuma di batin saja. Bawahan harus menerjemahkan sendiri apa yang diinginkan oleh atasan. Bawahan yang tanggap akan berusaha mengerti apa yang diinginkan oleh atasan. Bahkan bawahan seperti ini biasanya atasannya belum perintah, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bawahan seperti ini mempunyai prinsip kerja seperti ini, yaitu harus
tahu apa yang dimaui bos. Bekerja tidak harus menunggu perintah, bekerja tidak harus diawasi, berusaha bagaimana bos sukses, karena keberhasilan bos berarti keberhasilan bawahan. Yang ke-11, mudah diajak bekerja sama. Menyenangkan jika diajak bicara orang seperti ini, ramah pada siapa saja, selalu membantu orang lain, dan enak diajak bekerja sama adalah ciri-ciri karyawan atau bawahan yang mengesankan atasannya. Atasan selalu merasa terbantu dan tidak menyulitkan. Koordinasi mudah, komunikasi lancar, dan hubungan personalnya membuat atasannya simpatik. Bawahan seperti ini juga tidak sulit untuk bekerja sama dengan teman kerjanya dan tidak segan mengingatkan temannya demi kebaikan. Berbahagialah seorang atasan yang mempunyai anak buah seperti ini, yang selalu mudah untuk diajak bekerja sama, tahu kesulitan atasan, mengerti tugas dan tanggung jawabnya, serta selalu menyenangkan orang lain. Yang ke-12, suka mengakui kelebihan orang lain. Satu hal lagi yang sulit untuk dilakukan kebanyakan orang, yaitu mengakui kelebihan orang lain. Yang sering kita jumpai adalah banyak orang menganggap dirinya yang paling pinter, paling tahu, paling pengalaman, dan paling menguasai. Coba kita cermati di dalam organisasi atau di tempat kerja. Sering terjadi konflik karena banyak orang yang merasa paling bisa dan paling yang lain. Orang yang merasa paling sulit sekali mengakui kelebihan orang lain dan biasanya juga tidak mau belajar dari kelebihan orang lain. Bawahan yang satu ini lain dari kebanyakan orang. Dia sadar bahwa ilmu, pengalaman, bahkan keahlian itu sebagian besar asalnya adalah dari orang lain. Dan agar semuanya meningkat, harus tetap belajar dari orang lain dengan cara mengakui kelebihan mereka. Kemudian yang ke-13, suka memberikan ide dan saran pada atasannya. Tidak banyak bawahan yang mau dan rajin memberikan ide dan saran kepada atasan. Mengapa hal ini terjadi? Karena orang yang memberikan ide itu biasanya nanti ujung-ujungnya juga akan disuruh melaksanakan ide tersebut. Banyak bawahan berpikir, daripada nanti disuruh melaksanakan ide yang disampaikan, yang berarti menambah pekerjaan, lebih baik tidak usah menyampaikan ide dan saran. Kok cari-cari pekerjaan, katanya begitu. Tapi bagi karyawan yang menjadi tokoh pada kali ini, tidak demikian. Bagi bawahan yang satu ini, memberikan ide dan saran kepada atasan adalah merupakan satu kebutuhan dan tidak hanya sekedar kewajiban. Memberikan ide dan saran nilainya jauh lebih dari sekedar mengerjakan tugas-tugas rutin. Karena pada dasarnya ide dan saran adalah suatu hal yang berdampak luas terhadap peningkatan kinerja organisasi. Yang ke-14, memiliki loyalitas yang tinggi. Pribadi-pribadi yang mempunyai loyalitas yang tinggi tidak rela tempat kerjanya gulung tikar. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyumbangkan kemampuannya demi tetap tegaknya tempat kerja di mana mereka mengais rezeki. Mereka sadar bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mempertahankan organisasinya. Mereka sadar bahwa organisasinya adalah sawah ladang, tempat mencari nafkah, sehingga apapun mereka harus
mempertahankan. Ironisnya, sekarang banyak karyawan dan pegawai yang justru banyak menuntut dengan cara protes, unjuk rasa, yang berakhir dengan ditutupnya organisasi tersebut atau perusahaan itu. Para bawahan yang memiliki loyalitas yang tinggi tidak akan melakukan cara-cara yang kasar seperti itu. Mereka masih percaya bahwa cara musyawarah dan perundingan dengan hati yang jernih dapat menyelesaikan masalah sesulit apapun. Yang ke-15, tidak suka membuat konflik. Ya, gegeran, eker-ekeran, suka konflik, dan bikin ruwet situasi di tempat kerja adalah ciri khas bawahan yang suka bikin mumet bos. Karyawan atau bawahan seperti ini memang hobinya bikin kisruh, suka bertengkar dengan temannya, bahkan dengan atasannya pun berani. Kalau tidak gegeran sehari saja sudah gatal semua. Pasti dia akan cari perkara, cari gara-gara untuk bisa menyalurkan hobinya. Mestinya karyawan seperti ini dulu tidak diterima sebagai karyawan. Berbeda dengan karyawan di bawah ini, yakni bawahan yang suka perdamaian, dia tidak suka dengan cara-cara kasar dan konflik. Jika ada salah paham atau beda pendapat, maka akan diselesaikan secara damai, cara musyawarah dengan mengacu aturan yang ada dan perjanjian yang telah disepakati. Beda pendapat dengan atasan mungkin bisa terjadi, tetapi bawahan yang baik tentu akan mencari cara-cara yang tetap membuat suasana menjadi kondusif dan akan diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pendek kata, kalau kita ini mau menjadi bawahan yang baik, maka dari nomor 1 sampai dengan 15 ini harus kita resapi dan kita laksanakan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan oleh atasan dengan sikap dan perilaku kita, tata cara, sopan santun yang ada menjadi budaya kita di tempat kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.